membawa muatan industri, muatan tijarah, ini juga menjadi bukti nyata kebesaran Gusti Allah. Dan Al-Quran menyatakan bahwasanya memang jalur laut adalah jalur yang sangat bermanfaat bagi manusia, terutama minat tijarati wal hamli, termasuk dalam dunia industri impor dan impor dan juga muatan secara umum. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Dan bukti kebesaran Gusti Allah adalah air yang Allah turunkan dari langit, air hujan. Ini juga sangat luar biasa sekali, air hujan. Bagaimana siklus hujan kalau kita teliti, bagaimana penguapan air-air yang ada di bumi lalu mengangkat jadi awan, jadi mendung. Bayangkan mendung itu bisa muat jutaan ton, jutaan kilo atau bahkan jutaan ton air yang ada di langit, tapi sama sekali tidak jatuh ke bumi kecuali ketika tabrakan. Kalaupun tabrakan pun juga airnya nggak jatuh langsung dengan jumlah atau dengan bentuk yang besar. Ibarat kalau kita punya gayung, kita sok disokno, ya keluar dengan bentuk yang besar sekali seperti air terjun. Tapi air hujan tidak. Bentuknya air hujan tetap lembut, tetes-tetesan sampai jutaan tetes setiap detiknya. Ini sangat indah sekali dan termasuk kebesaran Gusti Allah. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan dengan air ini Allah bisa menghidupkan bumi. Menghidupkan bumi ba'da mautiha, setelah matinya bumi. Artinya apa? Tanah-tanah yang kering Allah berikan air sehingga ada kehidupan di sana. Ada kehidupan berupa tumbuhan, berupa pohon atau hewan-hewan yang lainnya. Sehingga inti dari kehidupan sebetulnya adalah air. Salah satu inti dari kehidupan adalah air. Dan air ini ketika diteliti ternyata memuat misteri, memuat keajaiban Allah yang sangat nyata. Bahkan siapa Profesor Emoto atau siapa yang dari Jepang itu mengerti bahwasanya air pun juga bisa berubah-berubah kristalnya dengan cara dipengaruhi kata-kata manusia atau bahkan tulisan-tulisan. Sehingga Profesor Emoto ini sudah wafat, beliau meneliti air yang cair itu, air cair ditaruh di beberapa lemari, ditaruh kata-kata mutiara, ada kata-kata hinaan, umpama air ini kau adalah sesuatu yang indah, kau adalah hebat. Lalu air ini dikatakan kamu keruh, kamu hanya pengganggu, kamu perusak alam. Ini satu wadah, satu gelas ini masing-masing diberi kata-kata indah dan kata-kata buruk selama beberapa hari. Setelah itu air tersebut dibekukan, dan dibekukan ketika diteliti dengan mikroskop ternyata menemukan bentuk air kristalnya ternyata berbeda-beda. Air yang diberikan kata-kata mutiara, kata-kata indah dengan pujian yang sangat luar biasa, maka air tersebut ketika membeku dilihat kristalnya sangat indah sekali. Bentuknya kalau bisa di searching di Google, bentuk kristal air itu sangat bagus sekali, seperti bintang yang sangat detail sekali. Tapi berbeda dengan air yang dikasih ucapan-ucapan buruk, maka air tersebut menjadi kristal atau bahkan bentuk yang sangat menjijikkan sekali. Itu bukti bahwasanya air pun juga menjadi sumber kehidupan, bisa berpengaruh dengan kata-kata faktor lain. Artinya apa? Sehingga ketika kita bayangkan air yang dibacakan Al-Quran sehingga menjadi mandi, menjadi mustajab, menjadi obat, itu ketika diteliti secara ilmiah juga ada jawabannya. Dan juga ketika para kiai umpama nyebul banyu nih, itu juga dibacakan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Biasa disebulno bahwasanya ayat tersebut menyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bahwasanya Al-Quran ini mengandung syifa, mengandung obat, mengandung obat untuk segala penyakit, warahmatun lil mukminin, dan juga rahmat kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Ketika air ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan doa-doa, maka air ini kristalnya akan berubah menjadi kristal yang bagus. Maka dari itu ketika anak kiai, wong-wong soleh nyebul banyu, itu kalau umpama orang-orang yang tidak paham mungkin tidak terbukti secara ilmiah, itu khurafat. Tapi ternyata baru-baru ini diteliti ternyata benar.
air yang dibacakan Al-Quran, yang dibacakan doa-doa, air itu kristalnya berubah menjadi kristal yang sangat indah dan lebih baik dan sangat manfaat kepada tubuh manusia. Ini penelitian secara ilmiah. Maka rahasia air itu ketika kita renungi itu juga akan mengarahkan kepada besarnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa basa fiha min kulli dabatin, dan Allah menyebarkan hewan-hewan yang bergerak di atas muka bumi ini dan menebarkan di seluruh muka bumi ini, di muka bumi dan juga di dalam lautan. Farraqa wa nasyara bihi, Allah membeda-bedakan macam-macam mereka. Allah pun juga menebarkan mereka, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di daratan, ada yang di dataran rendah, ada yang di dataran tinggi, ada yang ada di lautan, ada lautan bagian atas, ada yang lautan daerah palung yang dalamnya sampai kiloan meter. Itu semuanya disebarkan oleh Gusti Allah hewan-hewan di dalamnya. Li'annahum yanmuna bil khosbil kain anhu. Oh, ini juga termasuk bisa menjadi renungan. Karena apa? Li'annahum, karena mereka yanmuna, berkembang biak, bil khosbil kaini anhu, dengan rumput-rumput yang ada di antara mereka. Sistem berkembang biak binatang pun juga termasuk kebesaran Gusti Allah. Katakanlah umpama manusia katakanlah bisa membuat tandingan lalat, katakanlah bisa membuat alat canggih kecil, kamera yang bisa terbang seperti lalat. Tapi secanggih apapun hal tersebut tidak akan sebanding dengan lalat, tidak akan sebanding dengan nyamuk. Kenapa? Karena lalat dan nyamuk tidak seperti teknologi yang diciptakan oleh manusia. Lalat dan nyamuk memiliki nafsu, memiliki hasrat, memiliki bisa berkembang biak, memiliki kecondongan antara jantan dan betina. Ketika jantan dan betina bertemu, maka bisa berkembang biak, bisa menghasilkan telur, telur pun bisa berkembang menjadi larva, larva bisa berkembang menjadi kepompong, kepompong bisa menjadi lalat atau nyamuk. Ini luar biasa berkembang biak, dan itu tidak akan terjadi pada teknologi manusia secanggih apapun itu. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari, dan Allah juga pengisaran angin, taklibiha, membolak-balikan langit, januban, arah utara, arah selatan, wasimalan, dan utara, harotan, angin yang panas, wabaridatan, dan dingin. Angin pun juga menyimpan rahasianya Gusti Allah. Angin bisa sejuk, angin bisa panas, angin kecepatan juga bisa angin puting beliung, bisa dari utara ke selatan, bisa dari selatan ke utara, dan angin pun juga bisa mengkawinkan pohon-pohon. Artinya kalau di Tarim itu, di Yaman atau di Timur Tengah, itu perkawinan pohon kurma itu kebanyakan melalui angin. Jadi sebelum musim hujan biasanya itu anginnya sangat kencang sekali. Itu biasanya sampai angin sampai ngebesepol, sehingga orang-orang sangat bahagia. Meskipun agak ada unsur bahaya, tapi mereka juga bahagia karena dengan angin yang kencang itu pohon-pohon kurma bisa saling berkawin, saling membuahi. Sehingga angin ini juga manfaat dan rahasia Allah sangat luar biasa sekali. Was-sahabil musakhkhari, dan juga awan, al-ghaimi, yang dimaksud adalah mendung, al-musakhkhari, yang dikendalikan, al-mudallal, yang dipegang, bi amrillah, dengan perintahnya Gusti Allah. Yasiru, berjalan, ila haitsu sya'allahu, pada arah yang dikehendaki Gusti Allah. Bainas sama'i wal ardi, yang ada di antara langit dan bumi. Mendung ini juga sama, awan ini juga sama, bergerak sesuai kehendaknya Gusti Allah, tidak bisa terdeteksi oleh kecanggihan teknologi manusia secara detail. Mungkin secara perkiraan bisa, mungkin secara global, tapi secara detail pergerakan angin, awan, dan mendung ini tidak bisa terdeteksi secara valid kecuali oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita naik pesawat, kita akan melihat luasnya langit, besarnya dunia, kita bisa melihat langsung awan, bentuk mendung, bagaimana lembutnya, selembut itu bisa menyimpan jutaan ton air dan sebagainya. Ini semua termasuk sarana mengingat atau merenungi kebesaran Gusti Allah. Bila alaqatin, langit dan bumi pun juga tidak ada sambungan, tapi langit bisa berdiri dengan kokoh, bumi pun juga bisa berdiri dengan kokoh. La ayatin, itu semua adalah tanda, dalatin, petunjuk,
ala wahdaniyatihi ta'ala, atas keesaan Gusti Allah, atas tunggalnya Gusti Allah, liqaumi yaqilun, bagi orang yang berakal. Ayat tadabbaruna, yang dimaksud adalah merenungi kajian secara ilmiah. Artinya loh, Islam ini sangat tegas sekali. Islam tidak seperti agama-agama yang lain. Agama-agama lain ketika diteliti secara ilmiah, secara kajian yang sangat kritis, justru akan membuka kedok, membuka kebobrokan agama-agama mereka. Artinya agama mereka sudah tercampuri dengan pendapat-pendapat manusia. Tapi kalau Islam murni wahyunya Gusti Allah dan sifatnya sempurna, dan bahkan menantang umat manusia untuk mengkaji secara kritis apa yang ada dalam Islam, mengkaji secara kritis, secara ilmiah, bahwa semakin kau mendalam Islam secara kritis, secara ilmiah, maka kalian akan mendapatkan buktinya. Berbeda dengan agama lain. Kalau Islam tidak, justru Islam menantang umatnya untuk mendalami ilmu, apapun bidangnya. Bahkan pahala mencari ilmu itu sangat besar sekali. Itu tanda bahwasanya Islam ini agama yang berani menantang umatnya untuk mendalami Islam secara kritis. Kalau kita bisa mendalami Islam, mendalami alam semesta secara kritis, maka saat itu juga kita akan mendapatkan keimanan yang sangat kuat. Dan itu telah terbukti dan juga telah diungkapkan oleh Al-Quran, la ayatin liqaumi yaqilun. Semua kebesaran alam semesta ini, kebesaran ajaran Islam ini bisa menjadi tanda-tanda petunjuk hidayah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau merenungi kajian secara kritis dan ilmiah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan termasuk di antara manusia ada may yattakhidhu, orang yang menjadikan min dunillahi andada, menjadikan sesembahan atau tandingan-tandingan selain Gusti Allah. Andadan itu tandingan, ai asnaman, yang dimaksud adalah berhala atau patung-patung. Yuhibbunahum, mereka mencintai patung-patung tersebut, mencintai dewa-dewa tersebut, mencintai tuhan-tuhan klaim mereka tersebut, bita'zimi, dengan memuja, dengan menghormati, dengan menyembah, wal khudu'i, lan tunduk, kahubbillahi, seperti mereka mencintai Allah juga. Ay kahubbihim lahu, yang dimaksud adalah seperti kecintaan mereka terhadap Gusti Allah juga. Artinya orang-orang musyrik dulu menyembah Gusti Allah, tapi juga menyembah sesembahan-sesembahan lain. Mereka mencintai Gusti Allah, tapi mereka juga mencintai dan menyembah sesembahan-sesembahan selain Gusti Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang-orang beriman sangat mencintai Gusti Allah. Buktinya apa? Min hubbihim al-andad, daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada sesembahan-sesembahan mereka. La ya'diluna anhu bihalin ma. Orang-orang mukmin tidak akan berpaling dari Gusti Allah. Orang-orang mukmin bisa fokus kepada Gusti Allah, tidak akan berpaling dari Gusti Allah. Berbeda dengan wal kufar, berbeda dengan orang-orang kafir, ya'diluna fi syiddati ilallah. Mereka akan berpaling, berpindah ke Gusti Allah ketika kondisi yang terdesak, ketika kondisi terpaksa. Artinya apa? Orang-orang musyrik pada zaman dahulu, ketika ada masalah kecil, maka mereka kembali pada dewa-dewa mereka, pada sesembahan-sesembahan mereka, kepada Lata dan kepada Uzza, dan mereka meyakini bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka masing-masing punya bidangnya. Kalau umpama dia punya hutang, maka kembalinya ke Tuhan yang ini. Ketika dia punya masalah kesehatan, maka kembalinya ke Tuhan ini. Tapi ketika punya terdesak dengan masalah yang sangat besar sekali, mereka kembalinya kepada Gusti Allah. Ini termasuk mensirikan Gusti Allah. Tapi kalau orang mukmin, asyaddu hubbalillah, orang mukmin fokus kepada Gusti Allah, apapun semuanya dikembalikan kepada Gusti Allah, sehingga orang mukmin bisa merasakan cinta kepada Gusti Allah, cinta secara tunggal, tidak ada tersirikan sama sekali. Apapun masalahnya, kembalinya kepada Gusti Allah. Apapun musibahnya, kembali kepada Gusti Allah. Dan semakin seorang mukmin itu merenungi tentang kebesaran dan kenikmatan Gusti Allah, maka potensi cinta kepada Gusti Allah sangat besar sekali. Sehingga ayat dikatakan apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
orang-orang mukmin itu sangat mudah sekali mencintai Gusti Allah. Sangat dahsyat sekali kecintaan kepada Gusti Allah. Artinya apa? Orang mukmin yang Tuhannya esa, yang Tuhannya tunggal, ini untuk mencintai Gusti Allah sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Caranya apa? Caranya dengan dilatih. Contoh apa? Biasanya manusia itu al-insanu abdul ihsan. Manusia itu adalah budaknya atau hambanya orang yang berbuat baik kepada dia. Manusia itu menjadi budaknya orang yang berbaik kepada dia. Manusia akan luluh pada orang yang berbuat baik kepada dia. Manusia akan tunduk kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Contoh, kita akan sangat mudah sekali mencintai orang yang punya jasa kepada kita. Umpama kita dalam kondisi terdesak, dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi gembel, tidak punya makanan, tidak punya tempat tinggal, lalu ada orang mengatakan, hei Azro, kamu kan terdesak, kamu kan gembel, kelaparan, mari kamu tinggal ke rumah saja, saya gratisi selama setahun, kamu boleh tinggal ke rumah saya yang mewah itu selama 1 tahun, kamu juga saya jamin makanan dan minumnya setiap hari, gak usah kerja, lalu saya jamin kesehatannya juga, kesehatan saya tanggung semua, saya tanggung mobilnya, saya tanggung sepedanya. Ini ketika ada orang menolong dalam kondisi terdesak, memberikan fasilitas rumah selama 1 tahun, memberikan fasilitas makan dan minum selama 1 tahun, ini potensi kita mencintai dia sangat besar sekali. Karena kita apa? Kita tahu betapa besar jasanya dia kepada kita tanpa pamrih. Oh ya Allah, orang ini baik sekali, bisa memberikan rumahnya meskipun cuma setahun, bisa memberikan makan minum ketika kita kelaparan selama 1 tahun, memberikan fasilitas sepeda, motor, fasilitas kesehatan. Orang ini sangat baik sekali, tidak ada pamrih sama sekali, sehingga kita sangat mudah sekali untuk mencintai orang tersebut. Maka ketika kita merenungi zat yang jauh lebih berjasa daripada manusia tersebut, maka kita pun juga sangat mudah sekali untuk mencintai kepada Gusti Allah. Ketika kita merenungi, ya Allah, puluhan tahun jenengan paringi kula oksigen secara gratis. Ya Allah, jenengan ngasih, ya Allah, jenengan kasih air secara gratis, air secara murni bisa menyegarkan badan. Ya Allah, jenengan kasih nafas yang lancar. Tidak seperti orang-orang sakit di sana yang membeli oksigen setiap tabungnya berjuta-juta rupiah. Ya Allah, jenengan sudah paringi mata yang sehat, bisa melihat dengan normal. Ya Allah, jenengan paringi jantung yang normal. Ya Allah, jenengan paringi hati yang normal. Jenengan kasih ginjal yang normal, lambung yang normal. Ya Allah, jenengan kasih keluarga yang harmonis. Ya Allah, jenengan kasih kakak, adik, orang tua yang baik, tetangga yang baik. Ya Allah, jenengan kirimkan guru yang baik. Ya Allah, jenengan kirimkan apapun yang ada di dunia ini secara gratis, tidak ada pamrih sama sekali. Semakin dalam kita merenungi hal-hal demikian, maka semakin mudah kita mencintai Gusti Allah. Itu artinya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang mukmin hanya menyadari bahwasanya Tuhan itu hanya satu-satunya Tuhan, maka fokusnya kepada Gusti Allah saja. Artinya apapun yang ada di dunia ini kembalinya Gusti Allah. Alhamdulillah saya bisa bernafas dengan normal. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa mendengar dengan normal, bisa merasakan rasa dengan normal, bisa melihat dengan normal, bisa bekerja, bisa punya keluarga, bisa punya kakak adik, bisa tempat tinggal, semuanya normal. Kalau fokusnya kepada Gusti Allah, maka kita menyadari bahwasanya Allah yang paling berjasa atas kehidupan kita, dan ketika semakin kita menyadari atas jasa Allah kepada kita, saat itu juga kita semakin mudah sekali mencintai Gusti Allah. Sama seperti ketika kita diperlakukan baik oleh manusia, oleh teman kita, diperlakukan baik, jasa-jasanya sangat besar tanpa pamrih, maka kita pun sangat mudah sekali untuk mencintai dia. Sangat mudah sekali tunduk kepada dia. Begitu pula dengan ketika kita merenungi kebesaran-kebesaran Gusti Allah, nikmat-nikmat Allah yang kita berikan, maka kita akan semakin mencintai Gusti Allah. Apalagi Gusti Allah ketika memperlakukan hambanya yang berdosa, hambanya yang melawan Gusti Allah, kita sebagai hamba yang maksiat, hamba yang menistakan Tuhan, hamba yang sangat ngece, katakanlah sudah dilarang tapi tetap kita lakukan, ini sangat ngece sekali. Padahal Gusti Allah Maha tahu. Allah juga tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita juga ngece, hati kita penuh dengan kotoran, tapi Gusti Allah tidak menampakkan aib-aib kita,
tidak menampakkan keburukan-keburukan kita kepada orang lain. Allah menyembunyikan aib-aib kita, Allah menyembunyikan maksiat-maksiat kita, bahkan Allah pun sangat mudah sekali untuk mengampuni kita semua. Akhirnya ketika kita merenungi Tuhan yang Maha Pemurah tersebut, yang penuh jasa tersebut, maka kita semakin mudah untuk mencintai Gusti Allah. Itu tafsir dari walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin gampang sekali untuk mencintai Gusti Allah. Berbeda dengan orang-orang musyrik. Orang-orang maka ketika dibebaskan utang, maka mereka berterima kasih kepada Tuhan yang ini. Ketika dia mendapatkan kesehatan, kesembuhan, maka mereka berterima kasih kepada Tuhan yang lainnya. Artinya dia tidak fokus pada Tuhan yang satu, dia kecintaannya pun juga akan terombang-ambing. Berbeda dengan orang mukmin yang tiada Tuhan selain Gusti Allah, maka apapun dikembalikan Gusti Allah, maka potensi mencintai Gusti Allah semakin besar ketika merenungi nikmat-nikmatnya Gusti Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Monggo barangkali ada pertanyaan.